Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Chandra dengan NIM 1722499059. Saya akan mempresentasikan tentang fluida. Pengertian fluida. Zat di alam dikelompokkan dalam 3 wujud utama, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat cair dan gas memiliki satu kesamaan, yaitu tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair dan gas mengikuti bentuk wadah. Zat cair dan gas mudah ditembus atau dibagi-bagi. Hal ini disebabkan gaya tarik antar atom atau molekul penyusun zat cair dan gas jauh lebih lemah daripada gaya tarik antar atom penyusun zat padat. Dan salah satu sifat yang sering kita amati adalah zat cair dan gas dapat mengalir. Zat dengan sifat yang dapat mengalir tersebut kita namakan fluida. Massa jenis. Salah satu besaran fisik fluida yang penting adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa fluida per satuan volume. Untuk fluida yang memiliki volume kecil, massa jenis didefinisikan sebagai densitas sama dengan massa benda per volume benda. Lalu ada tekanan hidrostatik. Sifat menarik yang dimiliki zat cair statis adalah adanya tekanan yang dilakukan pada benda yang dicelupkan ke dalam zat cair tersebut. Tekanan tersebut muncul karena benda menahan berat zat cair di atasnya. Makin dalam posisi benda, maka makin tebal zat cair di atas benda tersebut yang harus ditahan sehingga makin besar tekanan yang dirasakan benda. Tekanan jenis ini dinamakan tekanan hidrostatis, tekanan oleh zat cair yang diam. Rumus tekanan hidrostatik yaitu tekanan oleh zat cair sama dengan massa jenis zat cair per percepatan gravitasi bumi sama dengan kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair. Masuk ke hukum Pascal. Misalkan zat cair dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang besar pasti sama. Ini adalah pernyataan hukum Pascal untuk fluida statis. Salah satu aplikasi utama hukum Pascal adalah pembuatan dongkrak hidrolik atau penggerak hidrolik lainnya. Keuntungan dongkrak atau penggerak hidrolik adalah hanya dengan gaya kecil kita sanggup menggerakkan benda yang masanya sangat besar. Lalu ada terusan Panama. Terusan Panama adalah terusan yang melewati negara Panama, Amerika Tengah, yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Terusan Panama mempersingkat alur pelayaran antara dua samudra tersebut. Semula kapal laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik atau sebaliknya harus melewati ujung selatan benua Amerika yang sangat jauh. Pelayaran tersebut sangat lama dan berbahaya karena sudah dekat dengan kutub selatan bumi. Terusan Panama mempersingkat pelayaran tersebut dengan menggali terusan di bagian sempit benua Amerika yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Laut Karibia. Panjang terusan ini hanya 80 km. Jumlah kapal yang melewati terusan Panama setiap hari di atas 200 kapal. Yang paling banyak melintas adalah kapal kargo, kapal tanker, dan kapal tongkang. Hal serupa terjadi dengan pembangunan terusan Suez di Mesir yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Awalnya, kapal-kapal dari Eropa yang akan ke Asia harus melewati ujung selatan benua Afrika. Perjalanan tersebut sangat panjang dan berbahaya juga karena sudah dekat dengan kutub selatan bumi. Terusan Panama berbeda dengan terusan Suez. Terusan Suez berada di daerah padang pasir sehingga proses penggalian untuk menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah relatif mudah. Setelah selesai dibangun, kapal-kapal melintas dengan mudah seperti melintas sebuah sungai besar. Lalu yang terakhir ada gaya angkat Archimedes. Mengapa benda yang begitu berat bisa terapung? Mengapa benda ketika di udara sangat berat, namun ketika dimasukkan dalam air menjadi begitu ringan? Jawabnya adalah, zat cair menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Hukum Archimedes, benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat sebesar gaya berat fluida yang didesak benda. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.